Dari perspektif dari para warga negara asing, apa yang benefit yang didapatkan apabila mendapatkan Golden Visa ini, Pak? Ya tadi, dia tidak perlu repot kan. Jadi dapat 5 tahun sekarang itu kan, kalau misalnya mau masuk ke Indonesia kan harus apply visa. Kemudian juga maksimum itu ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari. Jadi kan izin singkat ya, sekali kunjungan atau juga ada multi, tetapi kan dia harus keluar lagi. Ya, terus kemudian tidak bisa bekerja. Ya, kalau mau bekerja dia harus urus RPTKA, kemudian juga harus urus banyak hal lah. Ya. Terus prosesnya juga kan sangat selektif ya, dan tidak ada yang bisa langsung mendapatkan 5 sampai 10 tahun. Itu kan benefit. Coba kalau dibalik, misalnya kita mau tinggal di Amerika 1 tahun terus-menerus, nggak bisa. Di sana 90 hari harus keluar. Betul. Kalau pakai B1, B2. Kecuali yang pelajar ataupun juga ada kategori khusus yang bisa mereka tinggal lebih lama. Ya. Singapura juga punya. Ya. Kemudian yang paling berhasil itu kan Uni Emirat Arab dengan Golden Visa-nya. Terus kemudian juga di Eropa ya beberapa. Ya, misalnya Portugal, Hungaria, ya. Dan saya dengar di beberapa negara Eropa Barat sedang menyiapkan juga produk sejenis. Ya, kita tentu tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita saat ini berlomba antar negara untuk mendapatkan manfaat daripada dinamika ekonomi global. Ya. Jangan sampai kita yang terakhir dan telat. Okay. Ya. Hampir semua negara, bukan hampir semua, hampir negara-negara maju itu punya hal ini. Jadi memang dasarnya adalah investasi. Itu. Oke, ini kan sudah beberapa pekan begitu ya semenjak diluncurkan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Sejauh ini berapa jumlah peminat Golden Visa dan sudah berapa yang di-approve, Pak Silmi? Ya, waktu diluncurkan itu sekitar 300. Nah, tadi saya mendapatkan laporan mendekati 400. Ya. Nah dari sisi dana yang dihimpun atau manfaat ekonomi langsung ya saat 300 itu ada sekitar 2 triliun. Nah kemudian yang berikutnya yang menuju ke 400 itu lebih dari 3 triliun. Ya, jadi hal ini dampak langsungnya belum multipliernya. Yeah. Sebenarnya kalau kita lebih fokus karena ini masih masa dalam evaluasi ya misalnya 1 tahun ya kita melihat dinamika feedback ya dan juga manfaat langsung maupun juga misalnya hal yang berkaitan dengan bagaimana nih efeknya, apakah positif, apakah ada negatifnya. Nah terus kalau ada negatifnya kita mitigasi, kalau kita ingin kita perbaiki misalnya apa? Kalau untuk perorangan taruh uang di Indonesia $700.000 ya itu kan kisaran 10 miliar gitu, terlalu besar. Sementara kalau di UAE hanya 300.000, cuman 5M. Ya itu kan nanti kita evaluasi gitu. Dari 400 ini kebanyakan dari negara mana, Pak? Ini beragam ya. Ada Amerika, ada RRT, ada Jepang, ada Prancis, ada beberapa negara. Rata ya, Pak, ya? Tidak ada yang menonjol satu gitu. Oke, kita bicara berkaitan dengan tadi Pak Silmi sudah menyinggung sedikit soal multiplier effect yang memang masih butuh waktu untuk dilihat. Tapi kita lihat kan salah satu izin yang ada di Golden Visa ini adalah izin tinggal 5 hingga 10 tahun di Indonesia. Bagaimana Anda melihat hal ini bisa menjadi booster bagi sektor properti di tanah air? Karena kita tahu sektor properti pada saat ini sedang naik turun begitu ya dengan suku bunga yang tinggi, masih efek pandemi. Apakah ini akan menjadi dampak baik bagi sektor properti di dalam negeri? Saya belum spesifik untuk melihat dampak kepada properti. Karena properti menurut saya itu ada suatu hal yang sensitif. Makanya di dalam Golden Visa itu saya membatasi diri hanya untuk rumah susun dan harganya $1 juta ke atas.
artinya kan sekitar 16 miliar. Sehingga tidak mengganggu pasar rumah tapak dan masyarakat. Ya, Karena saya tahu banyak masyarakat Indonesia belum punya rumah. betul. Nah, di dalam peluncuran Golden Visa itu sendiri, saya berkesempatan berdialog dengan Bapak Presiden, menyampaikan hal ini. Dan kemudian kebetulan Menteri ATR, ya, Pak Agus Yudhoyono hadir juga ketika selesai peluncuran. Saya menyampaikan kepada Bapak Menteri ATR bahwa kita perlu membahas kaitan dengan kepemilikan rumah, ya, warga negara asing, gitu. Dari beberapa masukan yang saya rasa perlu menjadi perhatian, gitu ya, adalah untuk rumah tapak itu kita harus cermat karena jangan sampai mengganggu pasar daripada atau market rumah masyarakat. Betul. Jadi sebaiknya memang itu ada di kawasan ekonomi khusus, ya. Terus kemudian itu merupakan sebagai center ekonomi baru. Jangan yang ekonomi sudah mapan. Karena kalau yang ekonomi sudah mapan itu langsung berdampak kepada harga masyarakat yang istilahnya berdampak, gitu kan. Makanya untuk yang Golden Visa ini atas pertimbangan-pertimbangan masukan, akhirnya kita putuskan untuk yang rumah susun dengan harga $1 juta aja. Oke. Karena kan itu terbatas, ya. Terus kemudian memang real pasarnya itu yang sangat-sangat mahal, Ya. gitu. Tidak mengganggu yang Rumah yang lebih masyarakat, terjangkau. yang terjangkau oleh masyarakat. Oke. Gitu.